105.8 Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita berjumpa kembali dalam berproses menuju kesejatian diri ya. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei 2013. Dan seperti biasa sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Dayat. Sudah ya Ribe? Oke, saya malam hari ini ditemani oleh Salih Mukodopit. Oke, baik. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep suaranya Siwo. Asik. Kabarnya baik Siwo? Biasa-biasa. Asik. Oke Siwo, kita langsung saja Siwo ya. Baik Light Anda yang ingin langsung berinteraksi untuk untuk sharing dalam berproses menuju kesejatian diri hari ini, silakan. Anda bisa gunakan telepon kami di 021 398 35906 ya. Bisa Anda pergunakan dengan baik lah itu dia. So untuk SMS di 081 880 1058 Anda pergunakan di sesi kedua ya. Oke, silakan 021 398 35906. Saya coba buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Oke Don, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, ada yang ingin saya sharingkan. Bagaimana akal menjelaskan? Halo? Ya silakan. Ya. Bagaimana akal menjelaskan peristiwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, lalu Nabi Musa bisa membelah laut, dan juga Nabi Ibrahim yang masuk ke dalam api. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut Siwo yang dimaksud dengan sistem sekuler itu apa sih Siwo? Dan menurut Siwo apakah Indonesia yang berlandaskan Pancasila termasuk ke dalam hukum yang dinamakan hukum sekuler? Mohon sharingnya Siwo. Itu saja. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya Siwo ya? Oke, silakan Siwo. DM dulu ya. Silakan. Boleh. Iya. Itu bukan DM Siwo, batuk namanya Siwo. Batuk ya. Kepada teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, sharing kembali sebagaimana biasa bersama saya, teman sharing Anda. Dan mohon jangan diposisikan sebagai narasumber apalagi rujukan, karena sekedar teman sharing saja. Apa yang akan saya sampaikan baru benar yang menurut saya. Saya belajar sana, belajar sini, berproses ini, berproses itu. Namun kebenaran yang saya tangkap tentu sangat terbatas oleh kapasitas dan subjektivitas saya, sehingga belum mewakili kebenaran, belum mewakili menurut agama tertentu, menurut mazhab tertentu, menurut ayat dan seterusnya. Belum, baru menurut saya. Dan saya masih terus dalam rangka berproses, sehingga wilayah kebenaran yang ada pada saya masih pada wilayah relatif. Juga di acara ini saya hanya berani untuk mengatasnamakan diri saya sendiri, tidak mengatasnamakan pihak manapun dan tidak mengatasnamakan apapun. Belum menurut Islam, menurut Quran, menurut kebenaran yang sebenarnya belum. Baru menurut saya masih bisa
bisa diganggu gugat, masih bisa dikoreksi, bisa dikritisi, dan bisa direnovasi. Untuk itu, maka jangan sungkan-sungkan kalau memang tidak bisa difahami kebenarannya, tolak saja. Jadi bebas, boleh diterima, boleh juga ditolak. Mohon jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolak. Kalau di antara kita ada perbedaan, itu logis, itu wajar, itu sebuah kemestian, karena masing-masing kita punya subjektivitas dan hal-hal yang melingkupinya yang berbeda. Kita akan mulai dari Mas Doni. Bagaimana akal menjelaskan peristiwa Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, Nabi Musa yang membelah laut, apalagi tadi, Nabi Ibrahim yang masuk ke dalam api. Ya, bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana akal menjelaskan? Yang kedua tentang sistem sekuler. Mas Doni, menurut kalimat yang saya catat, di situ yang dipertanyakan bukan akal ya, tapi pikiran rasional, mungkin begitu. Bagaimana rasio menjelaskan maksudnya, mungkin begitu. Bagaimana dalam sudut pandang logika, mungkin begitu ya. Mas Doni kan sudah lama banget toh ikut sharing ini. Tapi di sini pakai akal, ya. Kalau akal itu kaitannya nanti dengan ilmu khudur, ilmu spiritual. Dan ilmu spiritual itu sulit untuk dijelaskan. Orang yang sudah sampai, dia tahu, gitu. Tetapi untuk menjelaskan dalam bahasa rasional itu tidak mudah. Orang yang sudah mengetahui, mendapatkan ilmu khudur, ilmu spiritual, kemudian mampu menformulasikan dalam bahasa rasional, bahasa masyarakat. Nah, itu yang saya tahu kriteria ustadz itu seperti itu, berbasis ilmu kesucian, ilmu khudur, kemudian disaringkan dengan bahasa populer, dengan bahasa masyarakat, dengan formula-formula rasional, ya. Itu sedikit, nggak apa-apa ya, Mas Doni. Bagaimana rasional menjelaskan? Mungkin begitu. Atau bagaimana akal menjelaskan? Ya sulit, Mas. Karena akal itu wilayahnya wilayah pure spiritual. Ya sayangnya di masyarakat kita kan akal sama dengan fikir, itu yang menjadi kacau. Nanti dalil akli itu mana? Itu nggak bisa dicari kalau pakai istilah masyarakat. Dan juga nanti ada yang disebut akil balik. Apa maksudnya? Itu jadi kacau kalau menggunakan istilah masyarakat. Ada lagi misalnya begini, agama itu akal, ad-dinu huwal akal, orang yang berakal misalnya. Ya itu menjadi kacau kalau kita menggunakan istilah yang sudah tersebar di masyarakat yang menyamakan antara akal dan pikiran. Akalnya itu mau dipakai, tapi yang ditunjuk kepala. Ya, disitulah terjadi kekacauan yang sempat saya alami cukup lama. Ya, gara-gara itu. Jadi sedikit saya
Saya ganti aja ya, akal saya ganti dengan pikiran atau rasional. Bagaimanakah rasional menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sering disebut dengan mukjizat para nabi? Ya. Setiap kajian-kajian yang sempat saya tangkap, setiap mukjizat, apapun mukjizatnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membelah bulan, membelah lautan, dan lain-lain, selalu diikuti dengan kalimat biiznillah. Ya, itu yang sempat saya tangkap dan tercatat rapih di dalam memori saya. Setiap membahas tentang peristiwa-peristiwa fenomenal terkait dengan bukti-bukti kepengutusan seseorang yang disebut mukjizat, selalu di belakangnya ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Jadi yang saya maksudkan bahwa setiap mukjizat itu pusat powernya itu Allah. Nah, nanti terkait dengan mukjizat, tapi jangan pakai istilah masyarakat ya. Kalau istilah masyarakat, orang sakit kemudian dia berobat sembuh, wah ini mukjizat misalnya gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan bahasa teknis, yang dimaksud mukjizat itu adalah satu kekuatan, satu energi, satu power yang tak akan bisa ditandingi oleh manusia lain selain utusan-utusan Allah, yang mukjizat itu merupakan bukti kepengutusan. Ya, kalau sekarang mungkin itu tanda tangan. Jadi kalau seseorang diutus, punya surat yang ditandatangani oleh yang mengutus, kurang lebih seperti itu. Ya, mukjizat itu bukan murni kemampuan sang nabi, tetapi dia dibekali oleh Allah satu kekuatan-kekuatan yang luar biasa, satu power yang luar biasa, sebagai bukti bahwa dia itu utusan Tuhan. Kalau berangkat dari cara berpikir, berangkat dari perspektif yang seperti itu, apa yang tidak mungkin? Karena pusat power yang ada di balik mukjizat-mukjizat itu adalah Tuhan. Ya. Secara nalar, secara rasional, kalau kita menggunakan perspektif tauhid, apa yang tidak mungkin? Menghidupkan orang mati mungkin dengan kalimat biiznillah, dengan izin Tuhan. Ya, mohon jangan lupa kalimat ini, biiznillah. Ya, jadi kenapa hal-hal yang sepertinya mustahil kalau diukur dengan kondisi-kondisi normal itu bisa terjadi pada para nabi? Karena memang para nabi
para rasul, para imam itu dibekali dengan yang disebut mukjizat. Mukjizat adalah satu bukti bahwa di balik beliau itu ada Tuhan. Beliau bisa menunjukkan bukti-bukti kepengutusan, bukti kenabian, bukti kerasulan, bukti keimamahan, bahwa dia ini betul-betul utusan Tuhan. Nah, dia dibekali dengan mukjizat sebagai bukti kepengutusan. Ya, kalau kita berangkat dari cara berpikir yang seperti ini, apa yang tidak mungkin? Itu bukan kekuatannya beliau sendiri, tetapi beliau karena utusan dibekali oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Ya, semampu saya untuk menalari seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Doni. Lanjut ke topik kedua. Apakah yang Siwo pahami tentang sistem sekuler? Indonesia termasuk mana? Ya. Sistem sekuler. Satu sistem yang memisahkan antara agama dan umum. Ya. Itu disebut sekuler. Jadi ada agama di situ. Jadi nanti ada, oh ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ya. Ya. Jadi agama fungsinya dimarginalkan hanya untuk sektor-sektor tertentu, sementara sektor-sektor yang lain itu tak terkait dengan agama. Sistem yang dibangun di atas pondasi pemisahan antara agama dan umum itu disebut sekuler. Bagaimana dengan Indonesia? Sepanjang yang saya tahu, kalau kita kembali kepada pondasi negara ini didirikan, maka sepanjang yang saya tahu, Indonesia adalah negara agama. Di dalam Pancasila itu prinsip-prinsip dasar agama itu ada di situ. Prinsip pertama adalah tentang keesaan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip kedua adalah keadilan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga adalah persatuan. Yang keempat, sistem keterwakilan oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Bukan oleh sembarang orang, tapi oleh hikmah, kebijaksanaan. Baru yang hikmah dan kebijaksanaan itu bermusyawarah. Nah, sekarang kan enggak, nanti. Kemudian juga yang terakhir tentang keadilan sosial. Itu semua adalah premis-premis dasar. Semua adalah pondasi-pondasi primer yang ada dalam setiap agama.
Jadi kalau menurut saya Indonesia adalah negara agama, dikemas dalam sebuah way of life yang sangat universal dan terbuka. Ya, jadi semua agama bisa masuk di situ. Kalau kita mau melihat Indonesia yang sistem atau orang atau pelaksanaannya, ya, seperti misalnya begini. Kalau kita mau melihat Islam, itu yang kita lihat itu sistem Islamnya atau orang-orang Islam dan para pelaksananya. Kita harus bedakan antara konsep dengan prakteknya. Secara konsep, sistem Indonesian nation itu adalah nation religi, negara agama. Nah, apakah praktek kebangsaan, apakah praktek kenegaraan, apakah praktek para pejabat, apakah praktek pembuatan undang-undang itu sesuai dengan way of life tadi, sesuai dengan dasar negara tadi, itu masalah lain. Ya, kita melihat Indonesia dalam sistem atau dalam pelaksanaan sistem. Kalau kita melihat sistem, bagaimana Indonesia didirikan menjadi organisasi nasional adalah organisasi yang religius, yang agamis. Ini adalah, kalau kecil-kecilan itu ada ormas, ya, ada ormas Islam, ada ormas Kristen, ada ormas Hindu. Ini ada ormas kelasnya nasional, agamis, Islam bisa masuk, Kristen bisa masuk, Hindu bisa masuk, karena memang di dalam dasar agama ini, Pancasila, itu di sana ada prinsip-prinsip religius yang universal dan terbuka. Pancasila adalah ideologi terbuka, sehingga bisa dimasuki oleh nilai-nilai agama apapun. Ya, tapi kalau kita melihat orangnya, pejabatnya, rakyatnya, bagaimana hukum-hukum dibuat, nah itu masalah lain. Ya, saya punya pemahaman begini. Indonesia adalah negara agamis, tetapi sayangnya prakteknya sekuler. Prakteknya sekuler. Belum pernah para pemrodak hukum memasukkan kitab-kitab suci agama sebagai rujukan untuk membuat hukum. Yang sering merujuk ke Belanda, merujuk ke Amerika, tetapi belum pernah terjadi kitab-kitab suci bersama pakar-pakarnya dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan hukum positif di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi konsep sistem Indonesia adalah negara agamis, namun yang terjadi pada dataran praktis sekuler. Ya, cukup, lanjut bro. Ya, baik, Letterden silakan. Kita masih punya waktu setengah jam kurang lebih ya ke depan. Anda masih bisa menggunakan di 021398359906. Kembali saya buka, silakan.
Yang ingin bertanya langsung untuk SMS dikirim saja, nanti kita bacakan di sesi kedua ya Siwo ya. Assalamualaikum. Salam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya Mas? Selamat malam. Tolong dikecilkan suaranya sebentar. Sebentar. Dengan siapa ini? Dengan Adi. Mas Adi, bisa dikecilkan volumenya ya, sedikit aja. Iya. Oke, Mas Adi di mana? Saya di Menteng, Pak. Di Menteng, silakan Mas Adi. Begini Siwo, maaf ini saya mau tanya mengenai sharing mengenai pendapat saya ini, bagaimana menurut pendapat Siwo. Ini Allah ini kan maha adil dan maha segalanya. Dan menurut pandangan saya bahwa Allah itu tidak akan mencelakakan ciptaannya, kecuali ciptaannya sendiri yang mencelakakan diri, tidak patuh kepada Allah. Tapi di sisi siar agama yang saya dengar, yang sering saya dengar, bahwa kita selalu menyalahkan setan. Padahal setan itu adalah juga ciptaan dari Allah. Setan pun dari kacamata kita kan memusuhi, tidak tunduk kepada Allah. Sebetulnya kita juga nggak tahu apakah setan itu juga tunduk kepada Allah. Kalau dilihat persepsi bahwa setan itu ciptaan Tuhan, setan itu juga akan tunduk kepada Allah. Namun demikian dari persepsi kita sebagai manusia, bahwa setan itu adalah selalu ingkar kepada Allah. Nah, ini dari kacamata manusia, karena manusia juga mungkin tidak belajar kitab sucinya setan, mungkin tidak tahu ya. Sehingga kesannya bahwa setan ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu selalu memusuhi Tuhan. Kalau memusuhi manusia, mungkin iya, karena sama-sama ciptaannya. Jadi kalau Tuhan Allah itu memusuhi setan, berarti kan tidak adil Tuhan itu. Nah ini menurut pendapat Siwo, bagaimana dengan keterkaitan bahwa manusia sama setan itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segalanya. Sehingga mungkin saya jadi pemikiran begini Siwo, bahwa tolak belakang mungkin setan dibuat dari api, manusia dari tanah. Sehingga kalau setan itu mengajak manusia, itu berarti mengajak mereka ke surga setan, yaitu api. Dan setan kalau ke surga manusia berarti neraka. Surganya setan adalah nerakanya manusia adalah surganya setan. Apakah itu bagaimana pendapat Siwo? Terima kasih Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Mas Adi, tadi sayup-sayup agak terganggu sama suara yang lain. Saya mendengar ada sebutan Ustadz. Dengar nggak Mas Sam? Iya, dengar. Iya, maka saya juga sayup-sayup menolak sebutan itu. Biar tidak diulangi gitu loh, maksud saya. Saya tidak mau ikut punya saham dalam budaya yang tidak sehat. Ya, sekarang budaya keustadzan itu menurut saya sudah tidak sehat, sehingga masyarakat jadi bingung harus ikut yang mana, karena ustadz ada di mana-mana, sementara kriterianya tidak jelas. Anehnya malah di sebelah sana itu malah gelar ini jadi rebutan. Ya, itu sisipan sayup-sayup saja. Ya, kita masuk ke topik. Allah Maha Adil, Allah Maha segala-galanya. Allah tidak mungkin mencelakakan. Tapi kok Allah memusuhi setan? Sampai tadi yang terakhir, manusia itu dari tanah dan setan dari api, sehingga nerakanya setan
beda dengan nerakanya manusia. Bahkan nerakanya setan adalah surganya manusia, dan nerakanya manusia adalah surganya setan. Ya, bagaimanakah komentar saya? Yang pertama begini, mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Adi itu adalah iblis, ya, bukan setan. Iblis itu diciptakan oleh Allah. Kalau setan tidak. Yang menciptakan setan itu manusia. Loh, kok bisa? Ya, saya dulu juga punya pemahaman mirip dengan Mas Adi ini tentang apakah setan itu. Tetapi proses paling tidak hingga fase sekarang ini saya mendefinisikan bahwa setan adalah seluruh sifat-sifat buruk itu setan. Nah, sifat buruk itu setan. Jadi setan itu bukan makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Kalau makhluk yang dicipta oleh Tuhan terkait dengan masalah ini adalah iblis. Nah, sayangnya di masyarakat itu sudah tidak jelas. Kadang-kadang disebut iblis, kadang disebut setan, dan setan itu selalu diarahkan kepada makhluk-makhluk gaib tertentu, gitu ya. Nah, kalau menggunakan pemahaman saya, iblis adalah ciptaan Tuhan yang dia juga mendapatkan undang-undang Tuhan, perintah dan larangan Tuhan, dan iblis itu tidak mentaati Tuhan. Ya, dalam skala tertentu yang serius, sehingga dia diberi nama iblis. Ya, iblis itu bangsa jin. Banyak jin-jin yang lain, tapi bukan iblis. Jin yang itu iblis. Setan, seluruh sifat-sifat buruk itu setan. Sehingga setan itu bisa ada pada jin, bisa juga ada pada manusia. Ada pemuda tampan tapi jadi setan. Ada gadis cantik tapi jadi setan. Ada pejabat jadi setan. Ada rakyat jadi setan. Ada berjilbab jadi setan. Ada pakai gamis jadi setan. Ada yang pakai celana jin jadi setan. Siapapun yang punya sifat-sifat buruk, dialah setan. Bisa saya, bisa Anda. Jadi setan itu bukan makhluk tertentu, makhluk gaib tertentu, seperti yang diajarkan di sinetron-sinetron. No, paling tidak menurut saya. Setan itu bisa ada pada saya, bisa ada pada Anda. Setan juga bisa menghafal ayat, juga bisa berdakwah, juga bisa sharing. Pada saat pada dirinya ada sifat-sifat buruk, itu namanya setan. Sifat-sifat buruk yang spesifik itu ada pada iblis. Atau kalimat lain begini, siapapun yang mengadopsi sifat-sifat iblis, maka dia setan. Kalau yang diadopsi dari sifat-sifat buruk iblis itu
semua, maka dia anak buah iblis. Dia disebut manusia iblis. Ya. Jadi sifat buruk yang spesifik top itu ada pada iblis yang dari jin. Tetapi ada yang lebih top lagi, yaitu pada saat sifat-sifat buruknya iblis itu ada pada manusia, sehingga dia menjadi komandannya setan. Ya. Saya memahami kalimatnya Mas Adi ini, disebut sana selalu setan, 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 dan terakhir setan dibuat dari api. Itu maksudnya iblis, bukan setan. Yang membuat setan itu manusia atau jin. Jadi Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan juga tidak memusuhi setan. Tuhan itu tidak punya musuh. Tuhan itu merahmati semua. Orang baik dirahmati, orang buruk dirahmati, yang tahu diri dirahmati, yang tidak tahu diri dirahmati, dermawan dirahmati, koruptor dirahmati. Ya, tapi yang untuk umum itu dalam perspektif tauhid itu terkait dengan rahmaniyahnya, rohmaniyahnya, bukan rohimiyah. Kalau rohimiyah itu khusus bagi orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada setannya. Jadi Rahman untuk rahmat secara umum, Rahim rahmat secara khusus pada orang-orang benar saja. Ya, Rahim lebih tinggi dari Rahman. Ya, tapi dalam makna rahmat yang umum, iblis juga dapat rahmat, Nabi dapat rahmat, saya, Anda dapat rahmat. Pada saat kita beribadah dapat rahmat, Rahman dan Rahim. Pada saat saya maksiat, saya hanya dapat rahmat yang Rahman, Rahimnya tidak dapat. Kebahagiaan itu terkait dengan rohimiyah, bukan rohmaniyah. Sehingga kebahagiaan itu hanya khusus bagi orang-orang yang benar. Orang yang tidak benar tidak akan pernah bersentuhan dengan kebahagiaan. Paling banter, senang, puas. Senang, puas, ya. Tetapi banyak nanti ganjalan-ganjalannya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegalauan. Meskipun senang, meskipun puas, tapi khawatir, takut, galau, riskan dengan penyakit-penyakit hati. Kena dikit sakit, kena dikit tersinggung, kena dikit marah, kena dikit dendam, kena dikit iri, kena dikit dengki. Itu semua adalah kontradiksi dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu wilayah rohimiyah. Ya, sayangnya di istilah masyarakat itu juga sudah kabur antara senang dan bahagia. Itu sudah dianggap sama. Aku bahagia hari ini. Ada lagi, aku ingin membahagiakan orang tua. Misalnya,
itu sudah menjadi lazim di masyarakat, sehingga kabur apa definisi bahagia itu. Seakan-akan bahagia itu sama dengan senang. Bagaimana menyenangkan orang tua? Ya, itu masuk. Tapi kalau membahagiakan orang tua tidak akan pernah bisa. Yang bisa mengkonek terhadap kebahagiaan hanya dirinya sendiri. Pada saat dia memanage dirinya dengan benar, maka sinyal akan menghubungkan kepada kebahagiaan. Ya, anak membantu agar orang tua bisa menata diri lebih benar, agar bisa mensupport dengan doa, bisa, tapi sifatnya hanya sebagai bantuan. Substansinya ya ada di orang tua itu sendiri. Ya, kalimat-kalimat seperti orang tua mana yang tidak ingin membahagiakan anaknya? Oh, tidak bisa. Menyenangkan paling ya bisa, tapi membahagiakan tidak bisa. Anak itu sendirilah yang harus membangun kebahagiaan dirinya. Caranya dengan memanage dirinya menjadi manusia yang benar, manusia yang bersih, manusia yang suci. Disitulah ada sinyal kebahagiaan masuk. Kalau senang, puas, ya orang selingkuh juga senang. Toh? Ya, itu terkait dengan masalah setan tadi. Kalau saya menanggapi ya begini, Tuhan tidak pernah kok memusuhi setan. Jadi tidak ada hubungannya dengan seakan-akan Allah tidak adil kok memusuhi setan. Enggak, Allah enggak punya musuh. Kita sering memusuhi Allah, mungkin, tapi Allah enggak pernah memusuhi kita. Allah enggak punya musuh. Perlunya apa memusuhi kita? Ya, itu menurut saya. Jadi yang pertama, kalau tadi ada kesan Allah memusuhi orang jahat misalnya, Allah memusuhi iblis, Allah memusuhi setan, tidak. Allah mengcover semua itu dengan rahmatnya. Allah tidak pernah punya musuh. Memang siapa? Hebat bener orang dijadikan musuh sama Tuhan. Ya, jadi kesan bahwa Tuhan tidak adil karena memusuhi setan, itu tanggapan saya seperti itu. Kemudian manusia dan iblis itu sama-sama makhluk Tuhan, tetapi yang satu dari tanah, yang satu dari api, sehingga surganya berbeda-beda, nerakanya berbeda-beda. Wah, ini agak lebar dikit. Kita harus mendefinisikan dulu surga itu apa, neraka itu apa. Ya, misalnya begini, kalau surga kita ambil pengertiannya adalah suatu zona yang penuh dengan kebenaran, kesucian, keindahan, kebijakan, dan lain-lain, yang suci-suci itu, sehingga kebahagiaan pure ada di situ. Misalnya kita ambil pengertian sebelah itu, kebalikannya adalah neraka. Neraka adalah zona keterpurukan, kekhawatiran, ketakutan, kesengsaraan,
kehancuran, dan seterusnya. Kebalikan dari kebahagiaan. Maka di sanalah tempat zona kesalahan, kekotoran, ketidaksucian, ketidakbenaran ada di sana. Makhluk Allah, manusia dan iblis, kalau manusianya benar, ya dia jalurnya surga. Jin yang dia benar, ya jalurnya surga. Jadi menurut saya, sebatas pengetahuan saya, surga itu milik siapapun yang benar. Kebahagiaan itu milik siapapun yang benar. Entah itu jin, entah itu manusia. Jadi istilah iblis punya nerakanya sendiri, punya surganya sendiri, ya kita berbeda pendapat. Karena ada, ya namanya beda pendapat. Kan gurunya beda, informasinya beda, daya tangkapnya beda, latar belakangnya beda, kesimpulannya beda. Ya logis loh, logis saja. Dan disitulah antara lain berfungsi sharing. Ya, tidak harus menyeragamkan pendapat, enggak. Tidak harus menyamakan pendapat, enggak. Mari kita berproses. Kalau ada perbedaan, yuk kita banding mana yang lebih tertib, mana yang lebih bermutu, mana yang argumentasinya lebih lebih argumentatif. Gitu kira-kira. Cukup, kita kembali ke bos. Iya, Siwo, kita coba terima penelpon lagi. Masih ada waktu sekitar 8 menit sesi ini ya. Silakan atau di 0213953906 bisa Anda pergunakan kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Imron. Mas Imron, ya silakan. Di mana, Imron? Assalamualaikum. Di mana Mas Imron? Waalaikumsalam. Ya. Halo. Mas Ya. Imron di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan. Iya. Siwo, saya ingin men-sharingkan ini Saya juga. dari pemahaman saya tentang definisi takdir yang selama ini saya tangkap dari sharing Siwo, bahwa takdir adalah kadar. Kayaknya Tuhan hari-hari ini tidak punya pekerjaan gitu, karena pekerjaan Tuhan sudah diselesaikan ketika segala sesuatu sudah dikadarkan oleh Allah, sehingga semua berjalan sendiri menurut hukum yang sudah dibuat oleh Allah, bahwa kalau kadar ini ketemu ini maka terjadilah akibat. Nah, yang saya tanyakan adalah apa pendapat Siwa tentang faktor X ya? Faktor X itu maksudnya, yang saya maksud adalah efek dari usaha kita, sehingga di luar hukum sebab akibat atau kadar-kadar tadi Allah memberikan nilai lebih. Itu saja. Bisa ditangkap Siwo? Ya, terima kasih Mas Imron. Ya, assalamualaikum. Baik, Siwo, silakan. Kita punya waktu 7 menit. Monggo. Ini ada Tuhan pensiun. Ya. Berangkat dari takdir. Takdir itu terkait dengan pengkadaran. Tidak ada satupun makhluk yang fisik maupun yang spiritual, semua diberi kadar. Benda hidup, benda mati, tanaman, binatang, manusia,
jin, malaikat masing-masing diberi kadar. Kemudian juga terliputi dengan kadar-kadar adanya hukum-hukum takwini, hukum sunatullah. Ya, misalnya hukum sebab musabab, sebab dan akibat. Semua ada kadarnya. Tidak ada sesuatu pun yang dia ada tapi tidak punya kadar. Tidak ada kan? Ya. Kemudian juga dilingkapi, maksudnya dilingkupi dengan kadar-kadar di luar diri saya, diri keberadaan, yaitu pada lingkup di mana sesuatu itu berada. Itu juga ada kadar-kadar. Nah, kadar itu ada di alam takwini dan di alam tasyri'i. Semua sudah ada kadar-kadarnya. Allah menciptakan, kemudian disertai dengan panduan-panduan. Di dua wilayah itu masing-masing ada kadar-kadarnya. Ada kadar takwini, ada kadar tasyri'i. Ada kadar yang ada pada penciptaan, ada juga kadar yang ada pada petunjuk kemakhlukan, sering disebut dengan agama atau syariat. Ya, di agama itu kan Tuhan mengasih panduan kepada kita. Ini kadarnya ini, itu kadarnya itu. Masing-masing ada kadarnya. Yang haram punya kadar